Tegarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku. Adil, makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Benar namanya Naila? Coba kita suaranya Naila gimana Naila? Sapa teman-temannya? Halo. Halo. Halo, halo, halo. Oh, mantap. Kita tes semangat dulu. Siapa kita? Siapa kita? Aisyah. Oh, tesnya 3 kali. Nah, ulang lagi, 1 kali lagi, Mbak Naila. Siapa kita? Siapa kita? Aisyah. Oke, mantap. Yang kami banggakan, siswa kelas 1 sampai 6 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Semarak Bulan Bahasa dan Sumpah Pemuda. Apa kabar hari ini? Tetap semangat ya. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Alirsat, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Alirsat, dan segenap dewan juri yang saya hormati. Begitu juga yang saya banggakan para peserta Lomba Bulan Bahasa dan siswa-siswi SD Alirsat yang sangat mencintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan dan merayakan Bulan Bahasa sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2023. Kelas 1, lomba menceritakan pengalaman. Oke, kita tes suaranya. Mana tepuk tangannya untuk kelas 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Azhara Putri. Saya biasa dipanggil Zara. Umur saya 7 tahun. Saya dari kelas 1A. Saya mau menceritakan pengalaman pertama masuk sekolah. Sebelum masuk sekolah, saya menyiapkan peralatan sekolah, misalkan buku, gunting, penghapus, dan peralatan yang lainnya. Keesokan harinya, saya bersiap untuk berangkat sekolah. Saya bangun pagi, terus saya mandi dan sarapan. Setelah sarapan, saya berangkat sekolah bersama ibu saya. Sesampainya di sekolah, tiba-tiba bel berbunyi. Kring, 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 saatnya masuk. Sebelum masuk, saya dan teman-teman saya berbaris terlebih dahulu. Setelah masuk kelas, saya dan teman-teman saya berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, saya
Setelah berkenalan, saya dan teman-teman saya bermain sambil belajar. Ketika bermain sambil belajar, saya dan teman-teman saya diberi balon oleh guru saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru saya. Setelah bermain sambil belajar, saya dan teman-teman saya bersiap untuk pulang. Saya dan teman-teman saya berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, saya bersiap untuk pulang. Sesampainya di rumah, saya menceritakan pengalaman kegiatan pertama masuk sekolah. Ibu, saya senang sekali masuk sekolah pertama kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua?
hanya bermalas-malasan. Zizi. Hei Ziza, kenapa kau hanya bermalas-malasan? Waktu kita besok kita akan ada lomba maraton. Tidak apa, lagi pula aku juga sudah bisa berlari. Aku cukup kencang berlari. Zizi, baiklah terserah kamu saja. Mari kita lihat besok siapa yang menang. Esokan harinya, semua hewan di hutan pun berbaris di garis start. Juli, 1, 2, 3, mulai. Semua hewan berlari. Tapi anehnya, Ziza tertinggal di belakang, sedangkan Zizi memimpin di depan. Aduh, aku tak bisa lari kencang. Akhirnya aku bisa memimpin di depan. Ternyata di lomba maraton itu Zizi pemenangnya. Ziza pun minta maaf atas perilaku sombongnya kepada Zizi. Maafkan aku ya, kemarin aku telah sombong kepadamu. Aku telah merugi. Zizi, tak apa, sudah memaafkan lain kali. Jangan bermalas-malasan lagi ya. Pagi-pagi makan buah nanas, makanan dicampur buah mangga. Wahai teman-teman, jangan bermalas-malasan jika ingin menjadi juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Abid Fairuz. Saya akan mendongeng yang berjudul Singa dan Tikus. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang gagah dan berani merajai hutan yang luas. Suatu ketika, setelah menyantap makan siangnya, singa tidur pulas di bawah pohon. Tiba-tiba ada seekor tikus yang berjalan sambil asyik bernyanyi. La 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 la, la 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 la. Hingga ia tidak melihat apa yang ada di depannya. Si tikus menginjak kulit pisang dan terpeleset jatuh. Si tikus berteriak, "Aduh, sakit sekali!" Rupanya si tikus tergelincir jatuh tepat di wajah singa. Tak sengaja ekor tikus masuk ke hidung singa. Ia membuat singa terbangun. Singa marah sambil mengaum dengan keras. Singa segera menangkap tikus itu dengan cakar besarnya. Tikus mulai ketakutan dan memohon kepada singa untuk tidak memakannya. Tolong, 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 jangan makan aku. Aku akan membalas kebaikanmu jika kau melepaskanku kali ini. Dan aku akan menolongmu ketika kau dalam bahaya. Singa setuju dengan penawaran tikus dan melepaskannya. Beberapa hari kemudian, singa berjalan menyusuri hutan. Ia melewati pepohonan yang terdapat sebuah perangkap. Kakinya menginjak perangkap tersebut dan hingga ia masuk ke dalam jaring-jaring besar. Singa marah sambil mengaum dengan keras. Tikus mendengar auman singa dan dengan segera ia berlari mencari singa. Jangan khawatir singa, aku akan menolongmu.
kita. Jadi sekarang Rana akan menceritakan tentang burung gagak dan memilih tupai pohon. Pada suatu hari, ada seekor tupai dan anaknya yang tinggal di sebuah pohon. Dan pada suatu hari, saat si tupai sedang bernyanyi, tiba-tiba ia didatangi oleh burung. Dia didatangi oleh burung gagak
semuanya. Boleh dengar. Yuk, 1, 2, 3. Apa? Oh, yang tadi itu boleh, apa lagi yuk. Buat tes suara. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5. Untuk selanjutnya penampilan, apa Mbak Naila? Kelas 5, bacaan cerpen.
untuk para nabi dan rasul, serta sebagai tauladan bagi umat Islam. Para hadirin sekalian, kali ini saya akan berpidato mengenai keselarasan ilmu dan adab. Karena ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Begitu pentingnya ilmu dan adab untuk selaras, karena kepintaran tidak ada artinya bila seseorang tidak memiliki. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan hadirin sekalian, serta lomba yang berbahagia. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untuk kita semua di muka bumi ini. Kembali bangga jika bulan-bulan, ramailah bangga jika bulan-bulan. Kita sebagai beragama bangga yang kalimat salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri yang sangat bijaksana. Yang saya hormati kepala sekolah SD Al-Irsad Miskin Bagus Salam, serta Bapak Ibu guru dan teman-teman semua yang Allah hormati dan Allah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Yang Raja Sayyidullah Buddha. Untayan tindak selawat ma'assalam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau di sini, bukan untuk pamer diri, bukan pula sok suci, apalagi berkalon bupati. Melainkan saya hanya ingin berpidato yang berjudul tentang kisah perjuangan Rasulullah SAW. Hai sekalian umat manusia, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, mulai dari pejabat sampai rakyat, mulai dari ulama sampai umat. Tahukah kalian, sungguh berat baginya penderitaan yang Rasulullah alami. Sebelum kalian menderita, dia lebih dahulu menderita. Sebelum kalian menangis, dia lebih dahulu menangis. Bukan kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati teriak hore, kalau kau suka hati teriak hore, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati teriak hore, kalau kau suka hati bilang bismillah, kalau kau suka hati bilang bismillah, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati bilang bismillah. Oke, cukup ya.